Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan membagikan tips atau tata cara ingin memondokkan anak ke pondok pesantren. Karena memasukkan ke pondok pesantren ini niatnya sangat baik, sangat bagus. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin memiliki keinginan, cita-cita anak kita masuk ke pondok pesantren. Ini harus kita perhatikan beberapa hal. Karena di pondok pesantren ini, anak harus benar-benar bisa mandiri. Memang di antara wali santri, orang tua juga tujuannya memasukkan ke pondok pesantren ingin anaknya mandiri dan memiliki akhlak yang mulia. Itu bagus. Tetapi hal tersebut harus kita persiapkan sebelum anak tersebut masuk ke pondok pesantren. Apa hal pertama? Yang pertama, niat yang tulus. Yang harus kita perhatikan, yang pertama niat yang tulus, yang ikhlas karena Allah. Tujuan kita. Jangan hati-hati, jangan salah niat. Memasukkan anak ke pondok jangan salah niat. Harus luruskan niat kita. Ingin menghilangkan kebodohan dalam diri anak kita. Kita sebagai orang tua berkewajiban mendidiknya yang berakhlakul karimah, akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Itu yang paling terpenting. Ingin mendidik agar menjadi anak yang taat kepada agama, taat kepada Allah, taat kepada orang tua. Jangan sampai anak kita bandel banget lu, gua pondokin lo. Nah, jangan ditakut-takutin seperti itu. Kalau kita sudah tahu anak kita memiliki sifat yang egois, yang bandel, yang suka membangkang. Jadi ketika memasukkan ke pondok pesantren, jangan gara-gara hal tersebut. Takutnya dalam diri kita ada hati hal seperti tersebut, jadi takut jadi doa. Tapi sebandel-bandelnya, sebaik-baiknya anak kita sudah di rumah, kita memasukkan ke pondok pesantren harus tulus, harus ikhlas karena Allah ingin agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau anak kita bandel, doain. Jangan menekatkan, apalagi dengan ucapan-ucapan ucapan-ucapan yang tidak enak. Yang kedua, yang harus kita perhatikan sebelum anak masuk ke pondok pesantren, yaitu adalah usianya harus tepat. Kapan idealnya masuk ke pondok itu yang paling tepat? Kan ada juga anak yang masuk ke pondok pesantren usia TK, ada yang usia SD kelas 1, ada yang lulus SD, ada yang lulus SMP, macam-macam. Kapan idealnya? Kalau menurut saran saya idealnya adalah pada waktu lulus SD. Itu ideal. Karena di pesantren ini tuntut untuk mandiri. Kalau masih usia TK, namanya TK, masih butuh kasih sayang, belum siap untuk mentalnya, untuk apa? Untuk mandiri sepenuhnya. Usia SD pun sama, belum bisa mampu untuk mandiri mentalnya. Karena mereka main dan belajar. Dan yang paling tepat adalah usia SD, lulus SD. Apakah lulus SMP bisa? Bisa. Tetapi khawatir kalau sudah lulus SMP, mereka ketika sekolah sebelum masuk pondok, mereka pergaulannya sudah terlalu jauh. Mengenal dunia luar, pergaulan di luar. Bahkan mohon maaf kalau anak-anak cowok nongkrong sana sini, main motor. Sekarang main motor ini bukan hanya untuk cowok, cewek pun banyak. Ketika si anak sudah terlalu jauh pergaulannya, biasanya sulit lulus SMP untuk masuk ke pondok pesantren melanjutkan SMA-nya. Paling ideal adalah lulus SD. Itu yang kedua, usia anak harus tepat. Dan yang ketiga, sebelum kita memasukkan anak ke pondok, kita perhatikan di rumah itu kita harus mulai latih kemandiriannya.
Dari mulai kelas 4 ya, minimal dari kelas 4, kelas 5, kelas 6, kita sudah latih kemandiriannya. Jangan serba dilayanin. Makan ambil sendiri ya. Kalau bisa habis makan cuci piring sendiri. Terus di rumah sudah didik nyapu, ngepel dan lain sebagainya. Bukan dalam artian kita tidak cinta sama mereka. Karena di pesantren itu mereka akan tuntut dengan apa? Kemandirian. Piket, biasa di rumah nggak piket, di pesantren piket. Biasa di rumah makan diambilin oleh ibunya, di pesantren harus ngantri, ngambil sendiri. Itu harus dilatih dari mulai di rumah ya. Kemandiriannya, bangun subuh dan lain sebagainya, itu harus dilatih. Karena biar nanti ke pesantren sudah nggak kaget lagi. Itu harus dilatih kemandirian. Kalau kita memiliki tujuan bahwa nanti lulus SD anak saya mau dipondokkan. Dan yang keempat, harus survei dahulu pondok ya. Kita harus datang ke pondok serta anak kita. Sekarang kan di Indonesia pondok ini banyak sekali ya. Pondok pesantren banyak sekali. Kita perlu survei ya, harus survei ya, di mana pondok pesantren, di mana ada kiainya, ada pengurusnya ya. Hati-hati zaman sekarang masuk pondok pesantren ya, jangan asal pengen aja. Mohon maaf, banyak yang gratis, tapi kita juga harus penting tahu si kiainya, pimpinannya penting, lulusan dari mana itu penting ya, lulusan dari mana, agar apa? Ada nilai kebarokahan kepada anak kita, sanad ilmunya sampai kepada anak kita. Jangan asal, apalagi zaman sekarang mungkin banyak yang pesantren ada juga yang menyesatkan. Jangan salah, kita harus teliti, survei dulu si anaknya cocok. Setelah itu kita lihat siapa pimpinannya dan dari mana pimpinannya, alumni mana, kita harus tahu. Jangan asal memondokkan anak. Nah, 4 hal ini yang harus kita perhatikan sebelum anak kita dimasukkan ke pondok pesantren. Ya, walaupun kita ini sangatlah ingin memondokkan anak, tetapi tujuan kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, karena tanggung jawab orang tua mendidik anak agar taat kepada agama, kepada Allah, kepada orang tua, berakhlakul karimah. Itulah yang kita inginkan. Insya Allah dengan berangkat niat yang tulus dan ikhlas karena Allah, insya Allah apa yang kita harapkan anak di pondok pesantren insya Allah akan betah. Mudah-mudahan tips tata cara ini bermanfaat buat kita semuanya. Wal afu minkum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.